Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nama saya Adi. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Dan pastinya semangat. Hari ini kita akan mengikuti bersama-sama via online Paroki Santo Yohanes Pemandi. Dengan memuji Tuhan, mendengarkan sabdanya, dan membuat kreasi. Ayo kita mulai. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar asli, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar asli, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Terima kasih. Adik-adik, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, terima kasih dan syukur atas berkat-Mu hari ini, sehingga kami dapat mengikuti biak online pada sore hari ini. Dampingilah kami supaya kami bisa mengikutinya dengan baik. Berkatilah kakak pembina serta adik-adik yang akan mengisi acara pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bacaan Injil diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah kau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya, ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,
karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Halo, selamat sore adik-adik. Kita bertemu kembali dalam Biak Online pada sore hari ini. Adik-adik yang terkasih, tadi adik-adik sudah mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Maria tidak menganggap dirinya lebih tinggi, tapi justru sebaliknya. Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Dengan kerendahan hatinya, Bunda Maria mau datang ke rumah Elisabet. Ketika Bunda Maria datang dan Bunda Maria menyampaikan salam, ketika mendengar salam dari Bunda Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam kandungan Elisabet. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu Elisabet berseru, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini? Sampai ibu Tuhanku yang datang mengunjungi aku." Adik-adik yang terkasih, Elisabet dan Bunda Maria adalah dua wanita yang dipilih oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk karya keselamatan. Adik-adik tahu siapa itu Elisabet? Elisabet adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Elisabet dipilih sebagai seorang wanita yang akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis yaitu orang atau nabi terakhir yang dipersiapkan untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Sedangkan Bunda Maria, kita tahu bahwa Bunda Maria adalah wanita yang dipilih oleh Allah untuk melahirkan Tuhan Yesus. Maria dipilih menjadi ibu Yesus. Kedua wanita ini adalah sungguh wanita pilihan. Karena karya Allah, mereka berdua mengandung sejarah ajaib. Ada tahu bahwa Elisabet yang dikatakan adalah wanita yang mandul, tetapi pada hari tuanya dia bisa melahirkan Yohanes Pembaptis. Sedangkan Bunda Maria, seorang wanita yang belum bersuami, seorang perawan, dia mengandung dari Roh Kudus. Dalam segala ketidakmengertiannya, kedua wanita ini sungguh sangat taat kepada Allah. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Seperti Bunda Maria katakan,
aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Maria tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia patuh pada Tuhan, patuh, taat. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi karena dia hambanya, dia mau melakukan semuanya itu. Adik-adik yang terkasih, adik-adik tahu hari ini tanggal berapa? Hari ini tanggal 15 Agustus. Tanggal 15 Agustus, gereja merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita umat Katolik percaya bahwa Maria diangkat ke surga karena kita percaya bahwa Maria dikandung tanpa noda dosa asal dan tidak memiliki dosa pribadi sepanjang hidupnya. Oleh sebab itu, Maria diangkat ke surga bersama jiwa dan raganya. Karena Maria adalah wanita yang suci. Maria, bagi kita, dia adalah teladan, model bagi kita, Maria. Kenapa seperti itu? Banyak yang patut kita contoh dari Maria. Yang pertama, ketaatan. Kita bisa belajar dari Bunda Maria yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Bagaimana caranya? Kita bisa mempersembahkan hidup kita pada Allah. Bagaimana kita bisa selalu dekat kepada Allah? Caranya yaitu dengan berdoa. Kenapa berdoa? Berdoa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Dan Tuhan berbicara kepada kita melalui apa? Melalui kitab suci. Oleh sebab itu adik-adik, kita setiap hari harus baca kitab suci dan berdoa. Baca kitab suci, doa tiap hari, gitu ya. Itu lagunya, ada lagunya kan. Jadi setiap hari harus kita lakukan ada baca kitab suci dan berdoa. Karena itu satu-satunya cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Hal kedua yang bisa kita contoh atau kita teladani dari Bunda Maria, adik-adik, yaitu kerendahan hati. Seperti tadi dalam bacaan itu, Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Karena apa? Karena kerendahan hatinya. Bunda Maria tidak pernah menganggap bahwa dirinya adalah ibu dari seorang Tuhan. Tidak. Tapi malah sebaliknya. Bunda Maria mau melawat Elizabeth. Ya. Kemudian yang ketiga, apa yang kita teladani dari Bunda Maria? Bunda Maria itu memuliakan Tuhan. Bunda Maria dalam menghadapi setiap masalah, situasi yang baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan hatinya, Bunda Maria selalu diam. Dia ingin mengetahui apa sih yang dimau Tuhan terhadap saya. Dia selalu memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Ini hal yang bisa kita contoh adik-adik. Adik-adik juga bisa seperti itu ya. Misalkan adik-adik dijauhi oleh teman, kemudian dinakalin oleh teman. Kita tidak boleh kemudian kita harus membalas dia dengan kejahatan, tidak. Tapi kita harus selalu mendoakan dia. Kemudian, kenapa teman itu berbuat seperti itu kepada saya? Kenapa dia tidak senang kepada saya? Ya, tidak boleh kemudian kita harus menjati mereka kembali, tidak. Ya. Hal yang keempat
yang wajib kita, yang patut kita teladan dari Bunda Maria, yaitu hidup suci. Bagaimana hidup suci? Hidup suci itu adalah hidup taat. Taat akan perintah Tuhan. Kemudian hidup suci adalah jujur. Ya, tidak pernah berbohong. Jujur apa yang terjadi pada diri kita. Kita tidak bisa berbohong. Kemudian taat kepada Tuhan. Bagaimana taat kepada Tuhan? Kamu tidak bisa melihat Tuhan karena aku harus taat pada Tuhan. Gitu ya. Itu. Kepada orang tua. Orang tua adalah wakil Tuhan di dunia ini. Ya, jadi adik-adik harus taat juga kepada orang tua. Wajib untuk taat pada orang tua, karena orang tua tidak akan memberikan yang jelek kepada kita, kepada kalian, tapi orang tua harus memberikan yang terbaik kepada kita. Itu adik-adik tentang bacaan hari ini. Kita belajar dari Bunda Maria, kita meneladan dari Bunda Maria. Demikian, sampai bertemu lagi di Pia Online minggu depan. Salam. Halo adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga renungan. Sekarang saatnya kita berkreasi. Kali ini, minggu ini, kakak akan mengajak kalian untuk membuat kreativitas mengenai Bunda Maria. Bunda Maria diangkat ke surga. Ya, ini kakak mencoba untuk membuat hiasan dinding, atau bisa juga ditempel di pintu kamar. Ya, nanti kalau kalian sudah membuat ini semua, di bagian belakangnya bisa kalian beri benang sebagai untuk mengaitkannya ke pintu, atau juga langsung ditempel dengan double tip. Ya, jadi nanti kalian bisa langsung tempel di pintunya. Oke, selamat mencoba. Nah, adik-adik, ada beberapa pola yang harus kita buat terlebih dahulu. Kakak membuat pola ini dari kardus bekas yang dalamnya berwarna putih supaya nanti bisa diberi warna. Pola yang pertama yaitu pola lingkaran untuk dibuat sebagai kepalanya. Pola segi 4, yang atas lebih pendek, yang bawah lebih panjang. Lalu bentuk elips oval seperti ini untuk digunakan tangannya. Bagian yang paling belakang ini dibeli double tape boleh atau dilem. Lalu ini juga, ini nanti digunakan sebagai kerudungnya Bunda Maria. Ini dibuat dari setengah lingkaran, lalu ditarik garis ke bawah. Lebarnya lebih lebar dari badannya. Lalu pola awan. Nanti kita akan tulis ayat emasnya dan juga doa Salam Maria. Langkah yang pertama adalah beri perekat bagian belakang untuk badannya ini, lalu tempelkan pada pola kerudung. Badannya lebih panjang daripada kerudungnya, seperti ini, supaya terlihat seperti memakai kerudung. Oke, sudah. Setelah itu kita rekatkan lingkaran tepat sama persis di bagian lingkarannya sebagai kepalanya, seperti ini. Oke, sudah. Kemudian kita rekatkan tangannya seperti ini. Oke, satu lagi. Oke, ya.
Setelah itu kita membentuk garis di bagian kepala. Ini sebagai sekat untuk kerudung Bunda Marianya. Kita beri warna. Adik-adik tadi sudah menyanyi, kemudian sudah mendengarkan sabda, kemudian sudah berkreativitas. Dan sebelum kita tutup via online kali ini, sebelum kita menyanyikan lagu penutup dan doa, Buti akan mengajarkan program 2 jari, 2 menit belajar iman, 2 menit mengajari iman. Kali ini program 2 jari itu tentang surga. Apa itu surga? Surga adalah tahapan dari kebahagiaan yang sempurna bagi mereka yang mati dalam kasih karunia Allah dan yang tidak lagi membutuhkan pemurnian lebih lanjut. Kita diciptakan untuk kehidupan kekal bersama Allah di surga. Itu adik-adik program 2 jari kali ini, ajaran iman nomor 31 tentang surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, syukur dan terima kasih karena Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi Ibu Tuhan kami. Mampukan kami Tuhan untuk bisa meneladani sikap Bunda Maria. Berkati pula semua ibu-ibu di seluruh dunia dan ganjarilah mereka dengan kebahagiaan. Demi Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bia Online kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti Bia Online hari ini. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.